Halo Digiters, balik sama saya Arya, dan ini adalah Oppo Find X9. Ya, pas video ini dibuat, udah sebulan lebih ya, HP flagship Oppo ini resmi dirilis. Dan udah banyak yang bahas juga, gimana HP ini tuh masih konsisten cakep, luar dan juga dalam. Ya, meski bukan versi Pro, performanya juga masih sama-sama kenceng ya. Toh chipsetnya juga sama-sama Dimensity 9500. Kalau untuk kamera juga masih skill flagship sih, tentu dengan kamera zoom periskop yang selalu menjadi trademark HP Oppo Find X series. Sebulan lebih, mungkin udah ada beberapa patch update yang rilis buat HP ini. Buat ngebenerin yang kurang-kurang, buat ngefix yang masih bolong-bolong di awal. Dan kadang part kayak gini tuh nggak kelihatan ya, pas kita nyobain HP flagship di awal-awal rilis. Dan buat yang sabar, nggak FOMO beli pas di awal-awal ya, kecuali emang ngincer bonus pre-ordernya. Mungkin sekarang bisa senyum lebar ya, pas ngelihat harga flagship Oppo ini tuh udah makin melandai. Ini terpantau saya cek di marketplace ya, itu udah yang jual 14 juta kecil untuk varian yang paling rendah di 12/256 GB. Ya, dengan update yang udah makin mateng dan harga yang juga makin melandai, worth it nggak sih ambil Oppo Find X9 buat jadi the next HP flagship Android? Atau nabung lagi ya buat ngambil yang versi Pro sekalian? Yuk kita bahas. Ya, salah satu pertimbangan kenapa Oppo Find X9 yang non Pro ini menarik, menurut saya sih lebih ke ukurannya. Ini ukurannya itu ringkes dan kecil gitu ya. Padahal layarnya sih bukan yang tipikal kecil-kecil banget, bukan yang 6,1 atau 6,2. Ini 6,59 inch. Gedenya tuh masih dapat. Cuma karena bezelnya tuh super duper tipis ya, dan juga simetris di atas bawah kiri kanan, jadi dia bisa ngasih tongkrongan bodi yang tetap ringkas kayak gini. Terus kalau ngomongin soal material nggak usah ditanya ya, ini HP flagship pak. Jadi ya feel-nya tuh bener-bener solid ya, ini perpaduan metal sama kaca. Dan saya suka banget ya bagian ngedop sini tuh nggak nyeplak sidik jari. Dan kalau ngomongin soal IP rating ini udah rata kanan ya, IP69. Jadi level tahan airnya tuh nggak cuma sekedar dicebur-ceburin ke dalam kolam ya, tapi ini udah tahan disemprot air bertekanan tinggi. Tapi ya kalau kita ngeliat skin luar kayak gini, Oppo kayak punya pendekatan yang agak mirip sih sama Samsung. Ya mungkin tujuannya bagus ya, pengen punya DNA desain yang seragam gitu antar semua lini HP-nya. Cuma ya kalau kita lihat dari jarak jauh, kok malah mancing komentar lagi ya. Ini kok bentukannya mirip Oppo Reno series gitu, yang levelnya tuh ada di bawahnya Find X. Ya sebenarnya nggak salah juga ya, apalagi kalau kita ngelihat bentukan kameranya yang ngotak dan ya formasinya benar-benar semirip itu sih. Cuma ya kalau kita lihat jeroannya ya tentu beda banget ya. Apalagi yang Find X9 ini tuh bentukan housing kameranya emang agak menonjol. Tujuannya sih tentu buat nampung kamera-kamera yang cukup buas ya performanya ya. Apalagi dalam sini juga ada kamera periskop. Ya meski bukan Pro, formasi tipe kameranya ini masih buas banget. Semuanya rata di 50 megapiksel. Mulai dari kamera utama, ultrawide, sampai telefoto periskop yang masih enak banget buat zoom 3-6 kali. Untuk kamera, Oppo ini masih gandeng Hasselblad, produsen desain kamera dari Swedia yang udah punya reputasi tinggi di dunia fotografi. Jadi ya secara kualitas bisa dijamin. Kalau jelasin kamera mid-range mungkin lebih gampang ya. Kita bisa ngeliat dengan gampang bagian mana yang miss dan bagian mana yang cakep dari fitur dan jepretan kameranya. Tapi kamera flagship kayak gini, di mata awam kayak saya sih hampir semuanya perfect. Nah, saking penasarannya, saya coba sandingin hasil foto Oppo Find X9 dengan sesama HP yang punya kamera periskop. Oh ya, jadi kemarin mumpung lagi libur Natal, saya bawa sekalian HP-nya ke kampung halaman ya, di Purworejo. Sambil sekalian mampir di Jogja yang padatnya Masya Allah banget. Jadi ya, sampel foto kali ini ya kebanyakan momen-momen libur dari yang tenang di kampung sampai padatnya Jogja pas liburan kemarin. Ya, tipis banget emang kalau cuma ngelihat set by set kayak gini. Beda warna jelas ya, karena masing-masing punya racikan sendiri. Termasuk Oppo dengan Hasselbladnya yang emang punya peran ngasih performa warna terbaik dan senatural mungkin. Jepretan Oppo Find X9 yang saya lihat emang cenderung punya karakter warna yang lebih hangat dan lebih keluar warnanya. Tapi tetap mempertahankan detail, tekstur, dan dynamic range yang tetap tinggi. Ultrawide-nya juga ngeri-ngeri sedap nih, warnanya masih konsisten, detailnya rapi, dan tekstur objeknya masih tergambar dengan sangat jelas. Beda dengan ultrawide HP satunya yang mulai agak pudar warnanya. Nah, konsistensi yang cakep ini tuh bahkan ditolerin sampai lensa periskopnya ya, yang masih sangat proper buat foto di 3-6 kali zoom. Ini enak banget sih, terutama buat angle street photography ya, dan pas banget kemarin tuh lagi jalan-jalan di Malioboro. Feel dramatisnya kayaknya lebih dapat ya kalau kita ngezoom di jarak segini. Stabilisasinya masih cakep, detailnya juga nyaris gak berasa kayak olahan software karena beneran tajam.
Dari yang lihat pakai mata normal kayak kecil banget, semuanya tuh kelihatan lebih jelas ya pas saya coba tap zoom 6 kalinya. Nah, saking senangnya pakai kamera zoom kayak gini, saya tuh sampai jarang ya pakai kamera utamanya kalau nggak perlu-perlu banget. Bahkan buat foto-foto malam, lensa zoom ini tuh masih perform yang cukup bagus. Dia tuh bisa nge-push pixelnya lebih tajam tanpa ngorbanin detail. Malah beberapa objek tulisan atau highlight lampu yang tadinya B aja pas diambil pakai kamera utama, di mode zoom ini tuh highlight dan warnanya bisa di-push lagi biar makin cakep. Asli sih, ini tuh nagih banget ya buat street fotografi kayak gini. Tanpa ada limit fotonya cuma bagus kalau siang doang. Akhirnya terang juga hari ini. Dari kemarin tuh full seharian isinya mendung, gerimis, hujan, mendung lagi. Sampai bingung mau ngambil foto video kapan nih. Pas lagi liburan. Ini kebetulan minggu pagi juga sempat melipir dulu ke Jogja ya sebelum balik ke Jakarta. Ini di 0 km rame banget Pak. Isinya anak-anak lari ya, anak-anak sepedaan, olahraga semua nih. Keren-keren. Ini sambil ngetes kamera videonya Oppo Find X9 ya, yang ini enak banget sih buat pindah-pindah lensa juga. Pindah ultrawide tuh tinggal tap-tap doang ini, dan ini 4K 60 fps ya, semua rata. Kita tes kamera zoomnya juga nih, coba 3 kali. Nah, masih kelihatan jelas ya tulisan di depan sana tuh, ada monumen serangan umum 11 Maret 1 Maret. Kita zoom lagi. Nah, ini 6 kalinya kok agak mikir nih ya mau nguncinya gimana. Kalau kita tap, kalau kita tap baru agak kunci, tapi tadi tuh kayak dia mikir dulu ya. Loh. Kita bagi lagi coba. Tes. Nah, udah. Jadi kayak tadi butuh waktu beberapa detik buat mungkin. Dan ini juga bisa langsung dipindah ke kamera depan ya. Gampang banget. Kamera depan juga langsung auto 4K 60 fps. Warna biru langit itu cakep banget. Cuma sayang banget ya, abis liburan kemarin saya cek update software ternyata baru nongol tuh update bulan Desember yang emang cukup ngasih fitur-fitur baru di kameranya ya. Termasuk salah satunya itu mode Hasselblad Expand. Jadi kalau kita pakai Expand ini tuh kita bisa pakai rasio yang super duper panjang gitu ya. Di 65:24. Jadi itu kayak beneran apa ya, nge-landscape gitu ya, dari kiri sampai kanan. Dan ini tuh cocok banget buat ngambil foto-foto landscape, foto-foto pemandangan yang emang jadi lebih sinematik kalau kita pakai rasio memanjang kayak gini.
Terus masih di expand mode, sekarang ada juga filter baru nih yang namanya Scene Still 800T. Nah, efek neon di sini tuh berasa kayak ngasih feel foto malam, jadi punya karakter tersendiri ya. Apalagi buat ngabadiin foto-foto city light kayak gini, gedung-gedung. Berasa kayak cuplikan klip film yang sinematik. Dan buat ngeramein tahun baru nanti, update ini juga ngedating watermark edisi tahun baru 2026 ya, dengan nuansa yang serba merah atau yang ada watermark 2026 kayak gini. Ya sebenarnya buat yang nggak terlalu butuh sama kamera periskop sampai 200 megapiksel, menurut saya sih kamera Oppo Find X9 yang biasa ini masih sangat-sangat perform ya. Bahkan dia juga udah punya skill buat ngerekam video log ya, video yang nggak ada warnanya, yang mana tentu lebih proper buat di color grading pas di mode editing nanti. Dan ada juga skill ngerekam 4K 120 fps yang juga bisa di HP ini. Ya masih masuk akal juga sih, skill-skill kamera dewa tadi tuh masih ada di Oppo Find X9. Karena secara mesin dia punya porsi yang sama persis kayak versi Pro-nya. Pakai Dimensity 9500. Ini chipset MediaTek yang paling racing yang buat saat ini. Dengan fabrikasi 3 nanometer, terus Antutu 11-nya tuh tembus 3 jutaan. Dan ada juga varian memori yang setengah tera ya, 512 GB, yang juga speednya kenceng pakai UFS 4.1. Kayaknya nggak perlu panjang lebar lagi ya, buat ngejelasin performa mesin monster yang satu ini. Ini tuh udah kelewat enak buat ngapa-ngapain, dari ngedit video sampai dipakai mabar ekstrim sekalipun. Ini saya pakai buat push rank Mobile Legends, udah dibukain lebar-lebar nih. Setting rata tekanannya di 120 fps, ultra, jadi nggak perlu setting apa-apa lagi, tinggal main dan performanya tuh super duper mulus. Atau mau yang lebih berat lagi macam Wuthering Waves, kita bisa pasang di setting 60 fps mentok kanan. Performanya juga masih ngacir dan lepas banget. Dan rata-rata FPS-nya juga bagus ya, antara 55 sampai 59 FPS. Poin plusnya, dengan performa yang liar dan selepas ini, suhunya tuh masih cukup kekontrol. Sepanas-panasnya dia tuh masih stabil di 42 sampai 44 derajat Celcius. Nggak aneh-aneh sih, apalagi sampai bikin throttling dan nurunin performa karena panasnya udah di ambang batas. Ya, selain buat gaming, mesin Dimensity 9500 ini juga disiapin buat ngeboost performa AI yang juga udah makin ugal-ugalan di ColorOS 16. Jadi ColorOS 16 yang terbaru ini udah semakin nyaman banget ya, performanya tuh smooth, push kustomisasinya juga seabrek, dan AI itu udah jadi core di skin Android yang satu ini. Termasuk ada yang namanya AI Mindspace ya, itu yang cukup baru di ColorOS 16. Jadi dia tuh semacam overlay Gemini ya, versinya Oppo, yang bisa analisis apapun yang ada di layar. Jadi kalau kita punya screenshotan nih, ada event lari atau event nikahan ya, kita udah nggak perlu lagi schedule manual di kalender ya, cukup kita nyalain aja AI Mindspace-nya, dia bakal langsung auto schedule dan kita tinggal buka aja gitu. Dan caranya lebih gampang juga di Oppo Find X9 lewat fitur Snap Key-nya ya, tombol fisik yang ada di bagian kanan ini tuh bisa kita pakai buat manggil si AI Mindspace ini. Ya overall fitur-fitur AI di HP ini menurut saya udah semakin matang ya dari yang sebelum-sebelumnya. Dari yang tadinya manual sekarang jadi lebih terotomatisasi gitu. Kayak misalnya ada AI Writer ya, sekarang bisa kita pakai buat bikin mind map secara otomatis ya, tanpa kita perlu bikin manual bagian-bagiannya terlebih dahulu. Kita punya script, kita punya draft, ya udah bisa kita convert jadi mind mapping yang lebih enak buat dibaca. Terus AI editor di galeri juga udah lebih enak ya buat hapus-hapusin objek, dan udah generate juga yang mana lebih rapi dan juga lebih bersih. Terus AI recordingnya juga udah semakin pinter ya. Jadi kalau dulu kan kita mesti rekam dulu, baru proses transkripnya. Sekarang pas lagi ngerekam, kita juga bisa langsung live transkripnya secara real time. Nah untuk AI dan update ColorOS 16 secara keseluruhan ini udah pernah saya buat ya di video terpisah. Jadi kalau pengen nonton lebih detail atau pengen ngulik lebih dalam soal ColorOS 16, bisa tonton lagi videonya di sini. Terus kalau ngomongin soal konektivitas, yang namanya HP flagship ya emang harus dituntut serba cepat dan satset ya. Dan ini juga berlaku di Oppo Find X9 yang meskipun chipset MediaTek itu sering punya mitos kalau dia punya daya tangkap sinyal yang jelek gitu. Mau itu sinyal WiFi, seluler, sampai GPS. Tapi ya ternyata nggak berlaku di sini ya karena semuanya tuh masih beneran sesatset itulah. Termasuk sinyal seluler sih. Ini pengalaman waktu itu saya pakai nelpon WhatsApp call ya di dalam lift dengan kondisi sinyal itu tinggal 1 sampai 2 bar, kadang juga nyala mati gitu ya, tapi koneksinya itu masih tetap jalan dan kita masih bisa nerima panggilan telepon secara normal. Ini mungkin kebantu banget sama AI Limbus-nya yang emang bisa ngeboost sinyal seluler dan juga sinyal-sinyal yang lain yang ada di HP ini.
Terus kalau mau move on pakai eSIM ya atau kartu SIM yang bukan fisik, ini juga udah bisa di HP ini dan hitungannya sih harusnya lebih aman juga ya. Karena kalau amit-amit nih HP dicolong sama maling, ya si maling itu nggak bisa langsung cabut kartu SIM-nya secara fisik. Karena emang udah ketanam di HP-nya dan kita bisa segera ngelacak HP-nya. Oh ya, ngomong-ngomong soal koneksi nih. Jadi Opplus Connect yang jadi portal lintas platform antara HP Oppo dengan iPhone, sekarang tuh portalnya udah dibuka lebih lebar lagi. Jadi udah bisa connect nih sama PC atau laptop Windows, terus Mac, dan udah punya fitur buat remote PC dari jarak jauh. Trend kayak gini tuh bagus ya, jadi kita nggak perlu kekunci sama satu ekosistem doang. Karena ya lintas platform kayak gini tuh masih bisa saling connect tanpa perlu install aplikasi pihak ketiga di luar dua platform yang berbeda tadi. Tapi yang nggak expect dari body ringkas ini menurut saya lebih ke kapasitas baterainya ya, yang tetap dikasih spek monster bin badak 7025 mAh. Secara kapasitas emang loncat lumayan jauh ya dari Fan X sebelumnya yang 6000 mAh dan itu pun sebenarnya udah awet banget. Tapi asli ya, 7025 di HP ini tuh awetnya lebih nggak kira-kira. Jadi kemarin tuh sempat saya pakai buat navigasi Maps ya pas OTW balik ke Jawa. Itu perjalanan sekitar 7-8 jam, full GPS, full layar nyala ya. Dan sampai tujuan itu baterainya dari 100% cuma turun setengahnya. Jadi pas saya cek lagi tuh ada di kisaran 53-55%. Nonton YouTube sejam juga cuma ngurang 5%, terus push rank Mobile Legends pakai settingan ultra yang mana bikin baterai boncos, setengah jam cuma kemakan 7%. Ya, dengan baterai segede ini, speed ngecasnya juga tetap satset. Dia pakai charger bawaan 80 watt SuperVOOC ya. Ngisi setengah jam sambil ditinggal mandi atau sarapan, itu udah keisi setengah lebih. Ngisi 1 jam, itu udah nyaris penuh ya, tepatnya di 96-97%. Ya kalau pengen sampai benar-benar full di 100%, kita perlu nunggu sekitar 1 jam 15 menit. Kok lama bang di atas 1 jam? Ya perlu diingat-ingat lagi, ini kapasitasnya 7025 mAh loh, bukan 6000 apalagi 5000. Nah kabar baiknya, akhirnya keluhan saya sama Oppo Find X series yang sebelumnya dijawab sama Oppo di model terbarunya kali ini. Sebenarnya ini fitur sepele sih, cuma untuk sekelas HP flagship ya, belasan juta, kalau fitur ini tuh nggak ada, rasanya agak kurang gitu ya. Ya fitur itu bypass charging. Entah bakal kepake atau enggak, tapi menurut saya sih kalau ada fitur ini ya minimal kalau butuh tuh bisa kita aktifin lah. Misalkan kita lagi mabar nih, yang nanggung banget ya, pengen kelar nih, udah momen-momen terakhir, tapi baterai udah lowbat banget. Ya udah tinggal kita aktifin bypass charging di game booster, terus kita colok HP-nya ya. Dan kita nggak perlu takut bodi HP jadi cepat panas atau baterainya cepat boncos. Karena ya bypass charging ini bakal nge-bypass aliran listrik dari kabel itu langsung ke mesin. Jadi nggak mampir lewat baterai. Kesimpulannya, buat yang nyari HP flagship dengan tongkrongan yang ringkes, software cakep, dan baterai yang super duper badak, Oppo Find X9 ini jadi opsi yang susah sih buat di skip gitu aja. HP ini juga bisa ngebuktiin ya kalau istilah mending versi Pro itu nggak selamanya benar. Karena ya dengan harga yang bisa lebih hemat ya, sekitar 4-5 juta, kita masih bisa dapat kok mesin yang sama-sama buasnya. Terus tuningan kamera Hasselblad yang masih OP banget hasilnya, dan baterai badak 7000 mAh yang tentu aja lebih besar dari HP flagship pada umumnya. Jadi ya kalau nggak terlalu butuh kamera zoom yang level dewa atau tongkrongan segini tuh udah pas ya untuk layar dan juga baterainya, menurut saya sih Oppo Find X9 yang nggak ada embel-embel Pro-nya ini udah lebih dari cukup. Tapi yang perlu diingat, yang harganya selisih 4-5 juta lebih murah ini, mungkin kita cuma dapat Oppo Find X9 yang varian paling kecil di 12/25 GB. Yang rasanya mungkin agak mepet ya, terutama buat kita yang emang mutusin mau beli HP flagship buat pemakaian jangka panjang. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat kalian yang masih penasaran sama Oppo Find X9. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.